Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah room untuk backend, learning backend yang akan terbagi menjadi beginner yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember, kemudian intermediate pada 12 Desember, kemudian advance pada 19 Desember, dan tim choose pada 20 Desember. Kemudian nanti pada sesi advance akan kami drop materinya di link berikut ini di github.com/dsjyogyakarta/learningpath/backend. Di sini nanti materinya akan disampaikan oleh Mas Dwi dari Infinite. Halo. Kepada Mas Dwi, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih ya Mbak Edita udah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing sama teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah join pada Learning Path Backend kali ini. Kita akan belajar tentang PHP dasar banget ya. Ini buat teman-teman yang baru mulai cocok banget sih. Kita belajarnya dari benar-benar dari nol gitu ya. Gitu. Sebelumnya perkenalkan ya. Sebentar tak share screen dulu. Hit. Udah kelihatan belum? Share screen. Udah, Mas. Ini nanti timeline kita buat minggu hari ini, buat hari Sabtu ini, pertama itu beginner, Bentar ya. depan intermediate, kemudian ada advance. Nah, jadi kita berbagi, ini satu ruangan sama pengajar yang lain nih, Mas. Oh ya. Jadi kurang fokus saja. Double Mas suaranya. Iya. Kurang jelas ya? Bentar ya, tak pindah dulu ya. Itu lebih baik. Thank you, Mas. Oke, maaf banget ya. Bentar ya. Lewat Pak. Pindah sana. Iya tak, ini dulu. Oke, gimana teman-teman? Udah kondusif belum?
Aman, Mas. Oke, suara hujannya gimana? Aman-aman, Mas. Oke. Oke, seperti tadi ya, kali ini kita akan apa namanya kenal lebih apa ya, kenalan lah sama PHP. Jadi kita belajar dari benar-benar dari nol gitu. Namun sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dwi Setiawan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Prodi saya pendidikan teknik informatika. Terus untuk tahun ini alhamdulillah ya saya terpilih ya sebagai DSC Lead di UNJ seperti itu. Dan juga tahun ini habis sih lead juga di Infinite UNJ seperti itu. Nah, mungkin teman-teman belum pada tahu ya Infinite UNJ itu apa toh. Nah, kalau di UNJ itu ada tim namanya tim riset. Tim riset itu ada beberapa bidang sih, kayak Infinite itu fokusnya di teknologi informasi seperti itu. Ada juga tim robotika, terus tim mobil listrik, terus ada juga tim rancang bangun yang bangun-bangun jembatan itu, terus ada teknologi tepat guna seperti itu. Sebelumnya mungkin aku mau perkenalan lebih dalam lagi ya. Saya asli Jogja ya, saya tinggal di Bantul. Saya di sini ngekos ya, ngekosnya nyarinya pakai mami kos dong. Nah, kenapa kok harus pakai mami kos itu? Kenapa loh? Nah, kali ini kita tuh ada diskon besar-besaran ya di mami kos untuk saat ini gitu. Dan juga kalau di mami kos itu, kalau biasanya kan kalau kita pesen apa ya kamar kos atau apa gitu kan nggak tahu ya isinya apa. Nah, kalau di mami kos itu ada 3D kayak 3D apa virtual tour kamar yang mau kita pesen kayak gitu. Uniknya gitu. Makanya aku pakainya mami kos seperti itu. Gimana, keren nggak? Sama kita juga kerjasama sama kita host buat domain sama hostingnya itu. Teman-teman udah kemarin yang apa namanya sesi sharing session atau apa namanya yang live kemarin di November kemarin udah pada ikut yang sesi backend semua ya? Kalau belum, teman-teman boleh join atau lihat rekamannya di YouTube seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, sebentar ya, sebentar. Oke. Mohon maaf tadi ngambil something jauh soalnya. Gak apa-apa. Terus sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih PHP itu apa toh? Gitu. Nah, PHP itu akronimnya itu kayak gini. Hypertext Processor Preprocessor seperti itu. Nah, buat apa toh? Nah, biasanya PHP itu bahasanya itu bahasa script yang apa ya? Keperluannya itu untuk umum ya, open source dan banyak digunain buat teman-teman yang di luar sana itu biasanya buat ngembangin web itu. Nah, kalau PHP itu biasanya juga disematin ke dalam kode HTML gitu, kayak embed PHP di HTML gitu. Tapi induknya tetap HTML gitu. Seperti itu. Terus fungsinya PHP itu biasanya buat untuk membuat konten dinamis seperti itu, untuk berinteraksi dengan
user, database, dan view lainnya seperti itu. Nah, terus biasanya PHP itu digunain buat apa toh? Teman-teman pasti bingung. Apalagi teman-teman ada yang baru mulai seperti itu. Nah, biasanya itu buat server side ya. Sisi server biasanya ya juga pakai PHP seperti itu. Yo, enggak semua sih. Banyak kan juga pakai, ada yang pakai Ruby, on Rails, seperti itu dan lain-lain. Tapi ada juga yang pakai apa namanya PHP seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada fungsi command line scripting. Itu fungsinya buat apa? Buat kayak kita kayak ngejalanin kalau di Linux atau Mac OS itu ngejalaninnya bash BASH itu loh. Apa sih namanya? Ya itu kayak perintah ya. Itu seperti itu. Nah, untuk ngejalaninnya itu biasanya setahu itu pakai apa namanya? Pakai kalau di Linux itu pakai cron job. Kalau di Windows itu pakainya task scheduler. Kalau di Mac OS itu belum pernah nyoba sih aku. Mungkin teman-teman yang pernah nyoba mungkin bisa di komen ya yang pakai Mac OS biar sama-sama itu. Dan juga kok ini terus yang selanjutnya itu biasanya buat aplikasi desktop itu juga bisa ya pakai PHP runner, biasanya pakai itu. Yang gambarnya itu gambar gajah kalau nggak salah, warna biru. Itu aplikasi PHP tapi di run di desktop kayak di Windows seperti itu. Nah, fungsinya ada beberapa itu. Nah, tapi paling umum itu PHP itu buat web seperti itu. Terus kenapa kok kita pakainya PHP seperti itu? Kenapa toh? Pasti teman-teman juga bingung. Kenapa? Nah, jawabnya ya pertama ya compatible with almost server use nowadays. Jadi itu tuh PHP itu bisa dijalanin di apa namanya hampir semua server seperti itu kayak apa kalau di Windows Server itu ada IIS Internet Information Service itu, terus kalau di Linux itu ada Apache atau Nginx atau like TTPD, terus ada lagi sih MacBook. Kalau pakai Mac OS itu juga pakainya langsung sih, langsung standalone, langsung bisa langsung PHP seperti itu kayak gitu. Jadi ya lebih kompatibel lah. Biasanya requestnya kan pakainya HTTP atau HTTPS gitu biasanya. Yang kedua itu PHP itu dapat di running di banyak banget ya, banyak, hampir semua platform itu bisa PHP ini seperti itu. Dan juga apa ya, kalau di platform maksudnya ini platform kayak Windows itu bisa pakai browser, Mac OS pakai browser, bisa Linux, Android pun bisa. Kalau kita ngebuka website yang URL-nya itu .php ya, itu ngejalanin PHP lewat web server tadi, web server yang di sini. Seperti itu. Web servernya itu ya macam-macam kayak tadi, kayak Apache, Nginx, IIS dan lain-lain. Dan juga PHP itu ya uniknya itu ya enggak unik sih, support juga banyak banget. Kalau kita mau gunain database ya ada DB++, DBase, Ingres, MongoDB, terus apa sih, MSQL, terus MySQL, terus Postgres juga, SQLite juga bisa, SQLite yang SQLite aja sama SQLite yang 3 itu kayak gitu ya, ini tadi ya gitu. Nah, dan juga kalau PHP itu juga open source ya, jadi kita bebas ngembanginnya pakai PHP gitu. Sama PHP itu banyak banget komunitasnya. Kalau di Facebook itu ada PHP Indonesia, kalau teman-teman tahu. Kalau Telegram kurang tahu sih, aku soalnya udah banyak banget yang out group Telegram, udah kebanyakan kayak gitu. Terus misalnya, dan juga gampang banget ya buat belajar kayak gitu, buat pemula lah gampang banget seperti itu. Nah,
biasanya ekstensinya itu .php. Nah, index.php itu biasanya apa namanya, file yang pertama di load saat apa namanya, web server itu dijalankan. Biasanya ngeload index.php. Itu ya, teman-teman. Terus sintaksnya itu kayak gimana toh PHP itu? Nah, kayak gini, ada apa namanya sih? Nah, ada ini namanya apa sih? Nggak tahu aku. Terus tanda tanya, terus PHP, terus ini titik-titik maksudnya nanti kode lainnya. Ini buat mengawali sintaks PHP. Kalau HTML kan ini ini apa sih? Ini terus HTML ya, gitu ya. Kalau HTML gitu, kalau PHP ya ini. Nah, seperti itu. Ada juga kayak gini juga bisa, tapi ini harus apa namanya, ngaktifin yang namanya konfigurasi ya. Kalau di PHP itu ada konfigurasi. Itu nama filenya ini php.ini. Terus kita enable ya, ini apa namanya, short open tag-nya ini kayak gini. Terus ada juga kayak gini, seperti ini. Ini kok, nah biasanya kalau PHP itu kita kan ngodingnya banyak banget ya. Terus besok itu kan juga yang ngoding bakalan orang banyak ya. Maksudnya satu produk itu diproduksi atau di develop atau dikembangkan beberapa orang ya. Dan itu apa namanya, antara satu orang sama orang lain itu kan pasti punya style codingnya sendiri-sendiri ya. Kayak bikin variabel itu gimana, terus apa namanya, bikin nama fungsinya itu ya meskipun ada standarisasinya, tapi setiap orang itu pasti apa ya, punya stylenya sendiri-sendiri gitu. Nah, oleh karena itu biasanya kalau kita membuat suatu fungsi atau kelas ya, itu biasanya kita komen. Kalau satu line komennya itu pakai pagar aja. Contoh nih, komen ini terus ini, this is a fungsi of read baca, contohnya gitu. Biar yang ngoding lainnya itu paham kalau ini fungsi ngerit gitu. Kayak dokumentasi tapi di dalam kodenya itu. Bisa, oke. Okay. Gimana teman-teman? Suaraku sudah jelas lagi kan ya? Oke, terima kasih. Selain itu, macam-macam komennya itu juga banyak ya. Ada yang ini biasanya dipakai buat satu line komen, single line komen itu pakai pagar. Kalau orangnya double itu juga pagar banyak itu biasa nemuin kayak gitu toh. Kalau teman-teman sering komen-komennya itu pakai pagarnya banyak gitu, ke bawah. Padahal ada juga kayak gini, ini juga single line komen, ini juga bisa. Nah, kalau multi line itu biasanya pakai ini, slash ini, terus ada bintangnya, penutupnya juga kayak gini, gitu. Nah, terus basic banget itu kayak gini lah. Ini fungsinya itu beda-beda. Kayak print hello world, echo hello world, sama printf hello world. Ini bisa semua, tapi fungsinya beda-beda. Nanti kita coba satu-satu ya, buat ngebuktiin ini. Oke. Terus, loh kok sampai sini? Nah, ini beda-beda nih. Meskipun outputnya sama, tapi ada suatu kondisi di mana apa namanya, outputnya itu ada yang dinamis, tapi beberapa code untuk ngeprint itu beda apa namanya, beda kebutuhan ya. Nanti kita bahas seperti itu. Ini print itu return-nya value ya, langsung value.
Terus echo itu biasanya langsung apa namanya kayak ya nanti kita contohin lah. Terus, nah apa namanya di PHP itu ada juga variabel ya. Variabel itu apa namanya biasanya kalau di PHP itu diawali sama tanda dolar ya, tanda dolar asin, tanda dolar kayak gitu. Oke, terus ada untuk menyatakan suatu apa namanya untuk asing suatu variabel itu biasanya pakai equals atau sama dengan tanda sama dengan itu. Jadi kalau di PHP itu deklarasi variabelnya itu nggak harus dideklarasikan dulu sebelum ngeset suatu variabel itu. Enaknya gitu. Sama sih kayak Kotlin juga bisa gitu. Nah, seperti itu. Contohnya kayak gini. Nanti ding. Terus tipe data ya. Tipe data itu tipe kita juga kalau ngembangin suatu web ya, itu juga kita membutuhkan namanya tipe data. Jadi data itu ada tipenya masing-masing sesuai kebutuhan seperti itu. Jadi nggak disamain semua itu nggak gitu. Ada beberapa nih. Yang pertama itu integer. Itu kayak bilangan apa murni lah. 23, 1, 2 ini terus ini. Yang kayak gini tuh integer. Biasanya kita ngebutuhin integer itu kayak kita bikin NIM, nomor induk mahasiswa itu itu angka semua itu bisa pakai integer seperti itu. Kalau double itu ada komanya, float point number like this gitu. Ini. Sama boolean. Boolean itu cuma ada 2 value antara benar sama salah. True or false. False itu salah bukan sih? Kayaknya iya deh. Terus ada juga string. String itu biasanya apa namanya digunain buat sebuah kata ya. Kata itu char bisa. Jadi sebuah kalimat lah. Satu kalimat ada beberapa kata toh. Nah kayak gitu. Nah contohnya nih di sini kayak DSC Yogyakarta nih. Nah untuk mendeklarasikan string itu tuh pakai petik 2 ini loh, petik 2 ini. Gitu. Kalau yang lain kayak char itu pakainya petik 1. Terus array. Array ini kalau bahasa simpelnya itu kayak sekumpulan data tapi tipe datanya itu sama. Kayak string semua. Nah, itu buat nampung data banyak tapi tipe datanya sama kayak nama. Nama itu kan contoh nih, aku, Dita, Afif sama itu kan itu nama semua. Itu bisa disimpan pakai array. Itu tipe datanya juga sama string. Terus itu identifikasinya juga nama seperti itu. Terus objek nanti kita pelajari di belakang. Nih contohnya nih. Ini contoh penggunaan tipe data dalam PHP. Nih yang pertama ini dolar in num itu. Ini integer number. Ini terserah sih, ini nama variabel dan nama variabel itu diawali dengan dolar kayak gini. Terus di set itu pakai sama dengan ada ini. Terus diakhiri sama semikolon atau titik koma. Itu juga sama ini. Nah, ini contoh nih. Array nih. Nah, array itu tipe datanya sama loh. Ini string. Tapi ini buah-buahan semua loh. Nah, seperti itu kayak pineapple, grapefruit, banana. Jadi sama semua. Kalau ini nama ya ini nama semua. Nah, array itu ada juga beberapa tipe. Array 1 dimensi, array 2 dimensi, 3 dimensi, terus ada juga multidimensi. Tapi itu nanti aja. Seperti itu. Terus kelas itu kayak gini, kelas. Nah, itu kelas itu untuk membungkus
ngebungkus suatu fungsi, beberapa macam fungsi. Nah, ini kelas person. Nah, nanti kelas ini buat apa? Buat dipanggil jadiin objek. Ini objek nih person. Itu. Nanti ngeprintnya itu ini, this person is age. Age-nya itu dari sini. Jadi fungsi age print ini, oh iya, fungsi itu deklarasinya seperti ini. Function, terus nama functionnya, terus ada tanda ini. Ini kalau tanpa parameter ya. Ingat ya, tanpa parameter. Parameter nanti kita bahas di belakang juga. Terus ada tanda apa nih, kurung untuk membungkus ini. Terus kita set nih, kita buat apa namanya, variabel age. Terus kita set 5 ya. Terus kita tampilin disperse, tampilin itu dalam bentuk string. Kita ambilnya this person is, terus kita ambil ininya, apa namanya, nama variabelnya. Keluarnya bakal apa? Nanti keluarnya itu, outputnya itu this person is 5 years old, seperti itu. Nanti dibikin objek dari personnya itu. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu ada conditional statement. Biasanya itu kalau ngoding ya, kalau kita membuat atau mengembangkan suatu apa namanya, web, itu kan ada beberapa kondisi ya, di mana kayak contoh ya, in case ya, kita ambil contoh aja. Kalau seumpama nih ada suatu sistem yang mengharuskan saya kalau semester 5 itu wajib ngambil praktek industri. Nah, itu termasuk conditional statement. Gimana? If contohnya namaku Dwi, semester sama dengan 5, terus kondisinya apa? Eksekusinya apa? Setelah jika ini memenuhi kondisi ini, seperti itu. Kayak gitu ya, paham ya teman-teman? Seperti itu. Nanti kita coba banget. Contoh nih, kita bikin variabel age lagi, kita set 18 ya. Terus kita buat conditional statement pakai if dulu, terus ini jika age itu kurang dari 20, ini 20 value yang 18 ini kurang dari 20, itu nampilin you are a teenager, seperti itu. Jadi if ini dijalanin, ini perintah yang ada di dalam if ini dijalanin ketika kondisi ini memenuhi ya ini memenuhi kayak gini, sesuai kondisi ini. Nah, sekarang kita pakai else nih. Tadi kan cuma if aja ya, jika aja. Nah, agak afdol ya kalau kita pakai apa ya, nggak pakai else untuk kondisi lain. Biasanya juga sesuai kebutuhan sih. Kalau kita butuhnya if aja itu biasanya cuma apa namanya, kita ngambil value. Kalau biasanya ya aku ya itu pakainya, kalau if aja itu boleh kayak kita mau ngambil apakah true or false. If ini true ya kita ngejalanin ini, itu ngejalanin suatu fungsi yang harus di. Nah, kalau pakai else itu gimana? Nah, sama kayak tadi. Nah, kita contohin aja nih. Kok nge-lag. Nah, ini. Nah, pertama kita deklarasi lagi. Age-nya itu 25 ya. Terus if jika age itu kurang dari 20, maka you are teenager. Else apa? Else itu apa sih? Ya pasangannya if gitu. Terus kita ngeprint ini you are an adult. Jika umur ini kurang dari 20, ini masih remaja ya. Terus kalau enggak, ini kan kondisi ini ini kan memenuhi ini. Nah, kalau tidak kamu adalah dewasa. Gitu. Nah,
Nih, yang selanjutnya nih ada conditional statement, tapi else if-nya itu ada beberapa. Seperti ini. Contoh nih, if kondisi 1, jadi ini ada beberapa if lagi ya, kayak if kita ngecek beberapa kondisi sekaligus. If kondisi 1, jika memenuhi kondisi 1, maka eksekusi yang ada di sini. Kalau enggak ini, gitu. Terus yang terakhir ini kita langsung contohnya aja ya. Nih, age sama dengan 3 nih, umurnya 3. Jika umurnya kurang dari 10, kamu adalah seorang anak-anak. Terus kondisi lain nih, age kurang dari 20, kamu adalah seorang remaja gitu. Kalau yang terakhir nih, yang else aja nih, nggak pakai if, else if, itu you are an adult, dewasa. Jadi kita bisa mengeksekusi beberapa kondisi sesuai dengan kondisinya itu. Lagi sekarang kita ngebahas tentang berapa looping di PHP itu buat kebutuhan mengeksekusi beberapa kode blok itu. Kita tentuin lah seberapa sering kode itu dieksekusi. Ada beberapa sih, ada yang for, while, do while, for each, dan hanya itu doang deh. Gitu. Yang pertama itu ada kondisi looping statement for. Biasanya itu buat looping ada batas awal, kondisinya sama stepnya. Jadi encode-nya itu seperti ini, for, terus ada inisiasi atau kondisi awal, atau inisiasi ini, terus kita pisahin pakai semikolon, kondisinya apa, terus ada stepnya ngapain, stepnya itu ngapain. Contoh nih, i kita bikin ya, for i sama dengan 0, kita kasih batas awal ya, ini batas awal, kita pisahin, berarti yang pertama kita munculin nanti 0, yang kedua batas akhirnya. Nah, i itu kurang dari 5 seperti itu. Terus kita pisahin lagi. Ini stepnya itu apakah plus itu ke naik ya. Kalau ini 0, batas awalnya 0, batas akhirnya kurang dari 5. Berarti kalau i plus itu ditambah 1, 0. Jadi nanti outputnya itu this is loop number 0, this is loop number 2, this is loop number 3, this is number 4. Kenapa nggak 5? Soalnya ini tanda ini tuh kurang dari 5 gitu. Jadi kalau ini kurang dari sama dengan 5, nah 5-nya itu baru masuk ke loopingnya gitu. Paham ya teman-teman untuk for itu. Nanti kita coba langsung ya. Terus ada while ya. While itu kondisi eksekusi blok biasanya untuk kalau memenuhi suatu kondisi. Kita langsung contohnya aja ya. Contohnya nih, kita deklarasi inisiasi dulu, pakainya variabel i, terus kita set 0, while kurang dari 5, terus nanti kita tampilin ini, terus ini stepnya itu plus. Udah bisa bedain kan ya, for sama while. Inilah for sama while. Jadi kondisi is true, loop statement, stepnya apa, sampai kondisi ngecek kondisi lagi,
Kalau true lagi, kita ngulang terus sampai false, sampai batas akhirnya itu selesai. Nanti exit from loop. Kalau while itu kondisinya apa? Kalau true eksekusi kodenya diulang terus sampai false juga. Jadi lebih simpel yang mana ini tergantung apa namanya tujuan juga sih. Jadi sekarang do while ya, do while itu ada do itu kan kita ngelakuin apa while apa namanya ini untuk deklarasi kondisinya. Contohnya ini i sama dengan 0 ya untuk inisiasinya. Terus ada do-nya itu ngelakuin apa loh? Ngelakuin apa? Terus ngelakuin apa? Contohnya stepnya itu i++, terus kita ngeprint pakai echo ya biasanya. Kita pakai echo. This is begini. While ketika kondisi ini, itu kondisi sampai batas akhirnya ini. Jadi nanti outputnya sama kayak ini semua, sih. Itu. Sekarang for each itu biasanya buat apa ya, ngeprint suatu array tipe data yang sama itu biasanya nge-fetch-nya itu for each. Contoh nih, kita deklarasi array dulu, variabelnya var, terus tipe datanya itu char ya, abcd i, terus kita for each, terus var as k, yang diprint ya k. Seperti itu. Nanti munculnya ya nanti elemen is elemen is b, elemen is c, elemen is d, elemen is e. Terus kita lanjut ke function ya, PHP function. Itu biasanya buat apa ya, ngebungkus ya suatu fungsi, suatu kode yang harus dijalani, satu fungsi namanya juga function ya, buat ngejalanin function. Nah, deklarasi functionnya itu kayak gini, function ya seperti tadi, ini nama functionnya. Ini contoh yang pakai argumen itu kayak parameter lah, kita mau set apa nanti kita contoh nih. Terus kita panggil fungsinya itu cukup kayak gini, function name, terus apa namanya, parameternya apa, argumennya apa. Nah, contoh nih, function greeting buat person. Nah, kita ini mau nampilin mau menyapa seseorang tapi sesuai dengan namanya ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini tuh buat jalan buat kita ngeset nanti namanya. Function greet person, argumennya name, variable name, terus kita tampilin header, terus koma, terus kita tampilin name, itu kayak gini. Terus kita panggil greet person, kita panggil fungsi ini, kita kurung, terus kita isikan argumennya. Ini nama ya, nama yang mau kita sapa, seperti itu. Untuk yang greeting person yang pertama ini nanti outputnya ini seperti ini, header, koma, terus Fabius gitu. Itu juga sama yang Michael. Kita masuk ke OOP ya, OOP sedikit aja sih. Ini sampai jam berapa sih, Dit? Sampai jam berapa? Ini paling sampai jam 5 ya nanti. Oh ya, ini udah tak ngecek 15 orang. Nah, oh ya, insya Allah nanti saya jalan lagi sama-sama. Ya, OOP. Nah, apa namanya? Dalam OOP itu ada beberapa apa ya?
kayak istilah ya, kayak kelas. Kelas itu untuk apa namanya, deklarasikan untuk menghapus fungsi variabel dan lain-lain, itu kelas namanya. Basic class to call by name of the class. Deklarasinya kayak gini, kelas, nama kelasnya, burung, terus nanti ngebungkus, mau ngebungkus apa. Itu ya, bentar ya. Terus objek itu bedanya apa? Bedanya kelas sama objek. Objek itu kayak instance kelasnya, apa namanya? Ini kok beda ya? Ini sama ini. Ini salah, saya ngoding, sorry. Ini tipe ini seharusnya ini. Ini salah. Kayak itu. Terus konstruktor itu biasanya buat apa namanya? Konstruktor itu apa ya? Konstruktor itu kayak metode khusus ya, metode khusus atau fungsi khusus yang akan dieksekusi seperti itu ya, saat instansiasi atau pembuatan objek. Biasanya metode ini digunakan ya buat mempersiapkan atau menginisiasi data ya untuk objek gitu. Nah, kelas vehicle-nya seharusnya kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke, langsung aja ya ke database ya. Ini ada beberapa sih. Buat teman-teman yang belum install, kalau Windows pakainya XAMPP, download aja ya. Di sini ini langsung kita coba aja ya. XAMPP. Nah, teman-teman download ini aja. Nanti instalasinya tinggal next aja kok. Terus konfigurasi. Aku lupa ya pakai Windows. Nah, buat teman-teman yang belum install SAM atau yang lain, bisa ngikutin langkah ini ya. Ini tak share aja. Ini buat nanti isinya SAM itu ada beberapa service ya, kayak Apache. Apache ini buat web service-nya, web servernya, terus MySQL itu buat datanya, terus PHP sama POR gitu. Itu nih tak share, bentar ya. Ini tak share ke komen. Nah, untuk instalasinya nanti ngikut ini aja ya. Oke, teman-teman. Iya, ini udah dokumentasinya, Bang. Pakai Niagara dong. Ini kayak kita bikin server sendiri tapi di lokal. Gitu. Ikutin aja. Teman-teman sambil dicoba aja ya ini ya. Nanti praktek soalnya. Tak lanjutin aja. Terus koneksi database itu ada beberapa style sih. Ini yang umum biasanya tuh kayak gini. Kita deklarasi username, password, hostname itu kayak host itu hostname, nama hostnya. Local host itu lokal hostnya apa sih, kayak rumah di laptopmu itu loh, servermu itu di localhost gitu. Terus kita bikin variabel db connect, terus MySQL kita panggil fungsi MySQL connect. Ini kalau pakai MySQL ya, kalau pakai MySQL nanti kita pakainya MySQLi. Oke, kita skip aja. Ini nanti tak share juga perlunya.
Ini kalau pakai MySQL ini kayak gini. Tapi ada yang lebih simpel lagi, ini yang umum prosedural ini. Itu oke. Terus yang OOP, yang object oriented gitu. Ini kita apa namanya? Ini bikin objek juga. Ini yang PDO ini keren sekali, tapi ribet sih. Tergantung masing-masing aja nanti. Kita pakainya MySQL ini. Sekarang kita nyoba ya, apa namanya? Kita langsung use case aja gimana teman-teman? Contoh nih, ini kan learning path apa namanya? Backend ya. Ini settingnya mana sih? Learning path-nya backend ya, nanti apa namanya, kita tuh nanti ngebuat namanya API nanti dijelasin yang pertemuan selanjutnya. Kita buat ini dulu aja, langsung kita fetch data dari database, terus kita keluarin dalam bentuk JSON. Nanti kita coba, kalau teman-teman belum tahu nanti ya nyoba itu ya. Oke. Udah download semua teman-teman, sambil dicoba ya. Ini tak screen saya. Oh ya. Ini basicnya kita bikin, ini contoh ya, file basic banget lah. Ini tak gedein lah. Appearance. Kebalik. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Itu ya. Bentar. Sambil teman-teman install SAM ya. Kalau bingung tanya ke komen aja nggak apa-apa. Langsung open mic nggak apa-apa. Share screen juga nggak apa-apa. 10 menit gimana? Udah semua ya? Sambil tak ngeran PHP-nya ya. Kalau di macOS kayak gini. Kita panggil PHP main s file, kita IP lokalnya itu sama portnya kita mau pakai berapa, aku pakainya 2000 aja. Nah ini oke. Terus kita panggil di sini localhost 2000, portnya, terus nah hello world. Nanti file ini echo string hello world nanti ditampilin kayak gini. Oke teman-teman, udah nyoba? Terus kita nyoba ini deh. Ini ya tutornya tadi udah tak share di komen ya. Kalau bingung tanyain aja. Terus kita tadi nyoba yang dari atas deh. Langsung ini aja. Ini ya, biar tahu perbedaannya. Apa namanya? Bikin variabel. Nah, ini set pakainya apa namanya? Pakainya itu ini aja.
Terus nek kalau name gini bisa nggak ya? Coba ya. Aku juga belum. Ini bisa kan? Iya. Ini kalau echo ini juga bisa. Antaranya gimana sih antaranya kayak gini ya? Enggak ya? Balik bang. Nah, kalau mau enter di Java itu kayak gini. Backslash, ini bener backslash kan ya? Backslash M. ST, Jogja, Jakarta. Nah, kasih di Jakarta. Ya, oke. Sekarang kita nyoba lagi ya. Ayo. Ini aja ya. Coba bikin file baru aja. Kita hapus. Masih. Kita bikin file baru. Data types. Nah, ini ya ini kelihatan kan ya? Langsung saja coba kita coba print. Terus no koma terus boolean true. String ya, string ini bukan string tapi pakai aja deh berbeda. PSD I panggil I backend front end itu harus router terus apa lagi sih, Kotlin terus UX tutup ini. Terus kita bikin kelas, nama kelasnya apa ya? DSC Puhui. Kita bikin functionnya namanya learning path ya. Apa namanya, kita apa ya enaknya, apa ya, ini aja ya, ini yang while tadi, while gimana, while
each. Ya. Sini apa? Like, as, up, go, by, this. Er, ini, empat, kita panggil. K-nya yang dipanggil, ingat ya K-nya, yang kok K sih, yang ini. Terus balik ke sini lagi tadi ya. Ini. Namanya. Wih. Apa sih filenya? Tadi pas. Kamu udah. Nah. 17. Oi, nggak tahu aku. Langsung aja deh. Nggak ada. Kalau langsung gini. Seharusnya ini langsung. Nah ini today is learning pad. Backend today is, kita enter. Ini fungsi for each. Oh. Nah, kondisi. Oh, sekarang if bisa ya. Apa ya? Ya. Jika kita panggil minum lebih dari mana nih 500 ya, kita echo nah, if-nya contoh ini, if kita cobain lagi, if else start teman. If ya ini non dari 100 eksekusi echo no
dan 100. Kita statementnya kondisi yang else echo num more than 100. Ini aja deh. The num more than 100. Coba kalau kita udah 80 ya, ini less than 100 gitu kan. Paham ya berarti? Sekarang if if kita cek kondisinya if aja deh num dari 100 minum pro kondisi else echo dicoba ya, kalau bingung langsung tanya aja. Terus apa ya, apa nih ini di dan num less than 100. Kalau kita 100 tapi 2 num coba aja value num is 100 nih ini. Kalau kita numbernya 200 value num more than 100 ini berapa sih? 100. Oke, sekarang apa lagi nih? Ulangan ya, ulangan for looping dan nyoba ulangan. Oke, kita tampilin dulu langsung sini.
for looping. For kita deklarasikan ini pakai A sama dengan 0, kondisi awal, terus batas akhir A kurang dari 5, terus A plus. Typo echo this number is enter deh biar kelihatan. Nah ini tahu toh, for itu loopingnya ini, batas awal, batas akhir, stepnya apa, plus atau main. Kalau main beda lagi, kita coba main ya. 5 ini kita tukar aja, ini main. Nggak bisa. Ini bisa loh. Main itu ada ya, Tom? Oh, ya. 10. Ulang. Ini nggak bakal berhenti, banyak banget. Oh iya. Ya. Terus kita ini mati kok. Oh, batas akhirnya itu. Jadi kurang dari 5 ini batas akhir 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak ikut. Kalau gini gimana? Nah, 5-nya ikut loh. Tuh. Terus sekarang apa lagi ya? Well, kita contohnya aja. While deklarasikan inisiasi dulu ininya 10 berbeda. While antara A kurang dari 100 ya, biar seru, banyak banget nanti. Terus echo this number is, kita bikin enter, stepnya ya. Nah, ini 10 sampai 99, banyak kan lah, lihat saja. Terus kita duel, kita coba duel ya. Ini nanti tabrakan dong, ini banyak dia aja ya, ini dengan 10. Dia akan melakukan apa
stepnya apa. Terus biar rapi. While lama dia kondisinya sampai kurang dari 15 contohnya. Belum tahan ya. Echo to while starting. Wah. Oke. Tanya ke yang lain. Or kita. Kita coba grading ya. Oke. Argumen. Coba kita bikin function get cursor. Nah, argumennya apa nih? Kita samain aja ya, kita panggil, kita munculin namanya dan kita panggil fungsinya tersebut serta argumennya. Oh, Adam ya. Ini munculnya ini. Adam seperti itu. Itu fungsi serta parameternya. Oke. Itu mungkin kita langsung nampilin aja ya. Enggak. Soalnya besok langsung ke framework. Nah. Browse code. Kita bikin koneksi ya. Ini udah ada koneksinya sih. Jadi yang lebih simpel tuh kayak gini. Kita bikin variabel koneksi, kita panggil fungsi MySQL connect. Ini nama hostnya localhost kalau kita pakai SAM. Terus usernya user root. Terus passwordnya itu kalau teman-teman pakai SAM, defaultnya itu kosong. Jadi kayak gini. Nah ini. Nah ini berhubung ini pakainya aku kasih password. Ini nama database-nya. Kita cek database-nya. Update. Nah, ini nama database-nya itu dsc_jobfest ini. Terus kita cek if tadi loh yang apa namanya? If statement nanti digunain di sini juga. If my connection MySQL connect error no. Kalau gagal, ini untuk mendeteksi dia gagal apa enggak. Ini kalau gagal dia gini. Coba ya kita, ini nggak usah tak kasih password. Passwordnya salah deh. Kita panggil connection. Php. Guys. Nah, error kan. Nah, kalau kita benerin passwordnya nanti ya juga ini kosongan. Terus kita bikin file lagi ya, file lagi namanya apa ya? Ambil data php.
Berhubung aku udah bikin tabelnya juga, tabel mahasiswa ada isinya gini, langsung kita ini aja. Apex. Halo. Ini daftar mahasiswa. Mengambil data. Halo, ini daftar mahasiswa ya. Nah, betul ya, berarti nggak ada yang error. Ini kan kita di beda file ya. Sedangkan koneksinya kita bikin koneksi sendiri, namanya filenya connection.php. Nah, yang kita butuhin ini koneksi ini. Ini variabel public. Kita include aja di sini. Kita masukin ke dalam ini apa namanya? File ambil datanya. Input. Ininya path connection-nya di mana? Oke. Ya. Terus kalau kita mau nampilin data ya, nampilin data itu ini kan datanya ada beberapa ya ini. Nah, untuk nge-fetch atau ngambil datanya itu biasanya kita ngejalanin namanya query. Query itu kayak ngambil datanya itu kan. Ya ada filternya juga bisa pakai query. Query lah ini. Kita bikin variabel apa ya? Mahasiswa. Kita panggil fungsi mysqli query. Itu ya. Nah, kita itu kalau mau ngejalanin query itu kita harus connect database dulu. Ini udah di-include ke database kan loh. Nah, yang kita kita butuhin itu koneksinya ini, koneksi ini. Kita ini aja. Kita pakai argumen connect. Query-nya apa? Select, pilih, select. Tentang itu all atau semua data ini. Terus apa ya? From nama tabelnya apa? Tabelnya ini mahasiswa. Terus nah, pengenku nih mau tak tampung dalam bentuk array yang nanti mau ditampilin ke yang di encode ke bentuk JSON. Kita tampung, kita bikin aja deh entity array, nanti array dulu, terus kita entity enc, terus sama ininya apa namanya, arraynya mahasiswa. Perfect nih, dicek ya. Jika ini intinya if ini itu tuh ngecek apakah data yang ada di database ini itu kosong apa enggak, lebih dari 0 apa enggak. Cek aja. Kita jalanin fungsi mysqli num rows mahasiswa query-nya. Kita cek nih apakah dia lebih dari 0. Kalau iya, kita looping, pakainya while ya. Terus apa namanya, kita bikin apa ya, baru aja ya, baru VETCH sama dengan mysqli VETCH asok, kayaknya asok.
beberapa sih MySQL, fetch array, assoc, fetch row, tapi itu fungsinya beda-beda. Gitu. Nanti kita coba bedanya apa. Terus mahasiswa, variabel mahasiswa. Well. Terus ini kan kita udah bikin ini ya, apa? Data apa namanya? Tampungan buat nampung data mahasiswa dalam bentuk array, kita namain mahasiswa. Terus kita masukin satu-satu nih. Masukinnya itu pakai apa? Pakai array. Terus ya sih? Iya. Push. Terus kita panggil ini enc, namanya sebenarnya nggak usah di nggak apa sih ini. Terus kita ini yang udah di fetch itu apa? Kalau udah di while dan di looping, bukan mau ditampilin satu-satu ya. Kita tampilin echo. Terus, nah bentuknya itu apa? Bentuknya itu kalau gini, kalau enc, ya tahu. Given oke, seharusnya nggak salah. Mahasiswa fetch MySQL VETG masuk mahasiswa array push kalau kita langsung encode enc ini keluarnya apa nanti? Oh ya, fetch mahasiswa bener tuh mahasiswa select all to be array. Udah aku bentuk array. Sebentar. Will fetch array mahasiswa. Kita cek resume dari 0 while kita terusin dulu atasnya kita bikin pesan aja buat ngedetek aja. Aku ganti lah. Nah. Encode enc ini udah salah ya? Mahasiswa MySQL query, bener seharusnya bener ini dimasukin sini pakai array fetch assoc mahasiswa. Apakah ini sama? Enggak. Ini apakah ini tak hilangin.
Nggak ngaruh. Ini koneksinya udah bener. Koneksinya udah bener. Datanya udah. Nama tabelnya udah. Kok nggak muncul ya? If MySQL 6 browse result lebih dari 0, well fetch sini fetch asal mahasiswa Raibus fetch listen and code. Given 911. Nanti munculnya kayak gini. Ini formatnya itu JSON ya, JSON. Bentuknya JSON object array. Terus isinya itu banyak nih. Ada ini 1, 2, sesuai dengan yang ada di database-nya. Contoh nih kita mau tambah lagi ya. 3. Afif. Kedokteran. Fakultas Hukum. 838 011. Nah, itu lagi ya. Nah, ini data ini tuh yang dibutuhin nanti yang sama role atau learning path dari front end seperti itu. Intinya kita tuh yang di backend itu munculin kayak gini. Ini ya. Biasanya kayak gini. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ada yang namanya CRUD. Nah, untuk yang CRUD ini kita pelajari untuk yang next week ke depan yang selanjutnya seperti itu. Kali ini cuma sampai nge-fetch data dari database, kita munculin ke JSON. Gitu. Jadi nanti kayak ini. Grid itu ngebuat fungsi nambah ini, read itu membaca kayak ini, tapi nanti bentuknya bentuk tabel bisa. Terus ada juga nanti update field itu yang ada di tabel. Terus ada juga hapus atau delete gitu. Nah, itu mungkin itu aja dari saya, ini udah lebih dari yang lain. Mungkin tak kembalikan ke ya, terima kasih Mas Juri atas materinya. screen. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab, Dik. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman.
bisa langsung menghidupkan mikrofon atau bertanya di kolom chat. Ini ada yang bertanya nih, kalau var underscore dam itu buat apa ya Mas? Nah, var dam itu buat ngedebugging apa namanya, kayak ngetes gitu, buat ngetes fungsi, bisa ngetes value. Nah itu tuh fungsinya sama kayak echo terus print. Namun untuk yang var dam ini biasanya digunakan cuma hanya untuk proses debugging, hanya untuk debugging aja gitu loh. Nah itu untuk biar kita tahu nilai dari apa namanya suatu variabel itu apa, itu biasanya kita pakai var dam. Itu banyak juga ya, 26 itu var dam. Kita coba deh. Oke. Mas, serverku jalanin hello world doang, tapi giliran di refresh ganti code line nothing out pun nothing out. Maksudnya gimana ya? Mas, serverku bisa dijalanin hello world doang, tapi giliran di refresh ganti code line nothing. Maksudnya Ahmad sudah terhandle masalahnya. Oke. Tipe mungkin. Salahnya apa mungkin? Bisa sharing ke teman-teman. Tadi, Mas, saya Ahmad Faizal. Tadi itu masalahnya saya menjalankan programnya di folder lain, Mas, bukan folder dari SAM sendiri, Mas. Oh, kalau di SAM itu PHP-nya di itu apa HTTP doc gitu loh. Ya, tadi salahnya gitu, makanya udah terhandle. Oh ya ya. Makasih, Mas. Jadi ya. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang masih mau bertanya? Atau masih ada yang bingung? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya tutup saja. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk presensi minggu pertama sudah saya drop di kolom komentar. Kemudian tadi sudah disepakati ya untuk grupnya menggunakan WhatsApp. Nanti semua informasi akan saya sampaikan di sana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Mas Dwi atas materinya. Saya tutup pada hari ini, kegiatan pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Oh iya, bentar ya, jangan live dulu ya, tak bikinin grup WhatsApp. Bentar. Jangan live dulu. Bentar, lupa. Ini gimana sih cara bikinnya?